Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 40 menit ya, di tanggal 29 Januari 2023 guys. Kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin hari Minggu ini sedang merayakan weekendnya ya, yang lagi liburan. Kita ingatkan kembali bagi yang masih di perjalanan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jangan ngebut guys. Dan buat kalian yang mungkin ada di keramaian ya, selalu patuhi protokol kesehatan guys, karena kita tidak tahu ya, di luar sana itu masih banyak virus-virus yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, dan kita langsung aja ya untuk melihat bagaimana keadaan global crypto market cap pada hari Minggu pagi ini guys, dimana kalau kita lihat di coin market cap minus tipis banget di 0,41% guys. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan teman-temannya ya, dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam ya mengalami kenaikan yang cukup tipis banget di 0,21% guys. Kemudian Ethereum masih merah tipis di 0,05%, BNB juga tipis guys, turun di 0,54%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan dari altcoin mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, dengan rata-rata perubahan antara 0 sampai 2% ya untuk kenaikannya, dan untuk penurunannya hampir sama di 0 sampai 2% juga untuk penurunannya guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini ya. Kalian bisa lihat memang ada kenaikan ya setelah pergantian candle tadi pagi jam 7 ya. Tapi kalau menurut saya ini bakal turun lagi guys, karena ini masih dalam masa sideways. Jadi kemungkinan besar nanti kalau kita ambil secara trendline, kemungkinan nanti akan membuat semacam garis trendan seperti ini guys ya. Jadi harganya nanti mungkin akan bolak-balik, tapi akan membentuk tren seperti ini, naik turun dan naik turun guys, sampai saat dimana perilisan data dari hasil meeting FOMC yang akan dirilis tanggal 1 Februari pagi ya, waktu Indonesia Barat guys. Jadi kita nantikan aja untuk perkembangannya seperti apa, nanti kita akan update lagi guys. Kita langsung saja ya untuk menuju informasi yang pertama. Kita lansir dari you.today ya, dimana di sini diinformasikan bahwa kata dari pendiri Cardano yaitu Charles Hoskinson, dia berkata bahwa semua bergerak cepat guys, dan banyak decentral apps yang akan hadir di Cardano ini guys secara online. Jadi pendiri Cardano Charles Hoskinson menggunakan Twitter untuk menyuarakan kegembiraannya ya tentang banyak kemajuan yang terlihat pada blockchain Cardano guys. Menurut pendiri Cardano, segala sesuatunya bergerak begitu cepat ya, sehingga banyak decentral apps akan segera muncul. Sangat menyenangkan melihat segala sesuatunya bergerak begitu cepat di ekosistem Cardano. Sidechain akan datang termasuk Cosmos, Jet segera diluncurkan juga ya sebagai stablecoin, Hydra dan Mithril sesuai jadwal, Lache hampir keluar dari versi betanya, dan banyak decentral apps yang akan segera hadir, tulis Hoskinson. Developer dari Cardano yaitu Input Output Global atau IOG baru-baru ini juga membagikan pembaruan ya pada project sidechainnya, sebuah toolkit baru yang dirancang untuk mengantarkan era baru skalabilitas blockchain. Sebagai bagian dari project ini, World Mobile mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kolaborasinya ya dengan IOG ini guys, yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun untuk bekerja sama dengan tim project sidechains IOG. Hal ini diharapkan dapat mengintegrasikan rantai World Mobile sepenuhnya menggunakan Tendermint sebagai sidechain dari Cardano ini. Keren banget ya. Banyak inovasi yang akan hadir pada tahun 2023. Menurut Hoskinson, Hydra sebagai solusi skalabilitas yang berjalan di Cardano tetap sesuai jadwal guys. Akhir tahun lalu IOG menyatakan dalam sebuah posting blog bahwa tahun 2023 akan ada fitur-fitur baru, peningkatan pada protokol Hydra dan penggunaan Hydra untuk pembayaran guys. Sedangkan Mithril adalah skema tanda tangan berbasis saham yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi waktu sinkronisasi untuk node yang bergabung dengan jaringan. Bukti konsep Mithril menjadi open source pada bulan Agustus tahun lalu, dan saat ini sedang dalam tahap akhir mengoptimalan jaringan guys. Nah ini menarik ya. Artinya dengan semakin berkembangnya decentral apps yang dibangun di Cardano, tentu saja akan membuat ekosistem dari blockchain Cardano ini semakin luas guys. Dan tentu saja ini akan membuat adopsi khususnya untuk token dari Cardano itu sendiri ya, yaitu EDA, ini akan semakin berkembang dan akan digunakan di ekosistemnya guys, dan akan membuat harga dari Cardano ini semakin naik. Oke. Jadi Cardano ini merupakan salah satu aset digital yang cukup diperhitungkan guys, selain Bitcoin, Ethereum dan juga Polkadot ya. Ini menarik banget. Kita akan coba update lagi ya untuk perkembangan dari Cardano ini.
Dan kita lanjut untuk informasi kedua ya, kita lansir dari Bitcoinist. Di sini diinformasikan guys bahwa platform Whale Alert ini menemukan pergerakan XRP secara besar-besaran ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan XRP ini guys? Jadi perseteruan ya antara Ripple melawan SEC ini telah menciptakan ketegangan bagi XRP karena sidang pengadilan untuk dapat berakhir tahun ini. Kemudian CEO Ripple telah optimis bahwa gugatan tersebut dapat berakhir lebih awal pada tahun 2023 ini guys. Namun token asli dari Ripple yaitu XRP ini telah berusaha untuk menghadapi badai kasus dan pasar kripto yang bearish. Namun terlepas dari penurunan harga XRP baru-baru ini, para paus kripto telah terus menunjukkan ya lebih banyak minat pada token tersebut guys. Penyedia data on-chain Whale Alert melaporkan jutaan token XRP baru-baru ini dipindahkan guys oleh beberapa paus kripto. Menurut penyedia data, transaksi tunggal terbesar yang melibatkan token XRP adalah transfer sebanyak 160 juta koin XRP antara dua wallet yang tidak dikenal pada tanggal 27 Januari. Menurut harga pasar kripto saat ini, token tersebut berarti senilai sekitar lebih dari 65,53 juta dolar guys. Selain itu, Whale Alert juga mencatat transfer sebanyak 39.500.000 XRP dari Bitso ke dompet yang tidak dikenal guys. Transaksi ini terjadi pada 26 Januari dan token tersebut bernilai 16,2 juta dolar. Transaksi penting lainnya yang melibatkan token XRP termasuk transaksi 30 juta koin XRP senilai 12,41 juta dolar dari wallet yang tidak dikenal ke Bitso. Selain itu, paus lain juga memindahkan 33 juta token XRP atau senilai sekitar 13,65 juta dolar ke Bitstamp dari wallet anonim. Dengan beberapa transaksi dari para paus ini guys, data menunjukkan bahwa mereka membuang hingga 100 juta XRP senilai 32 juta dolar ke beberapa bursa atau exchange dalam 24 jam terakhir. Pertukaran kripto Bitstamp tampaknya telah menerima transfer paling signifikan sebanyak 36 juta koin XRP senilai hampir 15 juta dolar. Secara kumulatif, Bitstamp menerima total transfer 69 juta token XRP senilai 28 juta dolar selama 24 jam terakhir. Selain itu, data dari Whale Alert menunjukkan bahwa para paus ini ya mengumpulkan XRP di tengah penurunan harganya. Misalnya, salah satu paus membeli sekitar 30 juta token XRP senilai 12,19 juta dolar ya dari Bitso. Selain itu juga ada paus lainnya yang membeli 40 juta XRP senilai hampir 16,2 juta dolar baru-baru ini. Kemudian pertanyaannya, apakah ini akan memungkinkan lonjakan harga untuk XRP di masa depan? Jadi XRP telah mendapatkan popularitas baru-baru ini guys di industri kripto. Salah satu alasannya bisa jadi karena gugatannya ya yang berkepanjangan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya atau SEC. Regulator menggugat Ripple Labs dan beberapa eksekutifnya pada Desember 2020 dan kasus ini telah mengikuti alur yang dramatis ya sejak saat itu guys. Namun XRP telah mampu bertahan di pasar kripto meskipun ada pertarungan hukum. Data dari CoinMarketCap menunjukkan bahwa XRP berada di posisi ke-6 ya dalam hal kapitalisasi pasarnya yang saat ini berada di angka 20,72 miliar dolar guys. Pada saat artikel ini ditulis, XRP diperdagangkan pada harga 0,410 dolar yang menunjukkan penurunan sebesar 0,65% guys selama 24 jam terakhir dan volume perdagangan 24 jam untuk token ini adalah di 801,4 juta dolar guys. Mengenai dominasi sosial, XRP telah menunjukkan disposisi yang kuat ya dengan meningkatnya berita tentang aset kripto karena gugatannya dengan SEC ini guys. Jadi menarik ya mengikuti kasus dari XRP dengan SEC ini guys, karena apapun ya nanti ujung dari keputusan perseteruan ini maka akan berakibat kepada XRP pada khususnya ya, tapi juga akan berakibat pada project-project yang mirip dengan XRP ini pada umumnya guys. Jadi kita nantikan aja seperti apa nanti hasil akhir ya dari perseteruan antara SEC dan XRP ini guys. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Yuda Today. Di sini diinformasikan bahwa CTO dari Ripple ini memberikan petunjuk guys tentang identitas Satoshi Nakamoto dan alasan kekayaan besar yang belum tersentuh guys. Nah ini menarik ya. Jadi CTO dari Ripple yaitu David Schwartz masih berpendapat bahwa Satoshi Nakamoto sebagai pencipta Bitcoin dengan nama samaran ya lebih merupakan sebuah kelompok daripada individu. Diskusi dimulai ketika penggemar kripto Mr. Haber dengan akun Twitter @learz mentweet bahwa satu hal yang tidak akan pernah ia pahami adalah kepastian 100% bahwa Satoshi Nakamoto telah tiada. Dia menambahkan bahwa jika itu adalah sebuah kelompok,
kemungkinannya bahkan lebih tinggi guys. Schwartz ikut berkomentar, sekelompok orang baru saja memutuskan untuk melupakan klaim senilai puluhan miliar dolar. Diyakini bahwa Nakamoto memiliki setidaknya 1 juta Bitcoin berdasarkan dompet kripto yang digunakan oleh pencipta Bitcoin. Dengan demikian, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Nakamoto memiliki sekitar 23 miliar dolar ya dalam bentuk Bitcoin pada harga pasar saat ini. Sejak pertama kali diciptakan, mungkin oleh Nakamoto ini ya, tidak ada satupun Bitcoin yang pernah diambil dari dompetnya kecuali 10 Bitcoin awal yang ditransfer ke Hall Finney pada tahun 2009. Pertanyaan, siapakah Satoshi Nakamoto? Dan mengapa dia atau mereka tidak melangkah maju untuk mengklaim kekayaan ini? Muncul dengan kekayaan yang luar biasa ini guys. CTO Ripple mengisyaratkan alasan kekayaan yang tak tersentuh. Dalam diskusi Twitter, Neil Hartner sebagai staf senior insinyur perangkat lunak di Ripple memberikan alasan yang mungkin untuk kekayaan yang belum tersentuh ini, bahwa mungkin mereka kehilangan kunci dan memutuskan untuk membiarkan mistik tetap hidup daripada mengakui bahwa orang yang paling cerdas sekalipun dapat kehilangan seed frasenya. CTO Ripple David Schwartz menjawab ya, itu masuk akal. Dan dia melanjutkan, bisa juga itu adalah sekelompok orang dan beberapa di antaranya telah meninggal sehingga sisanya tidak dapat mengakses kunci tersebut. Pendiri dari CryptoLaw yaitu John Deaton menanggapi komentar Schwartz ini. Saya yakin CSW atau Craig Satoshi Wright terlibat sejak awal. Dia tahu tidak ada orang lain yang akan mendaftarkan merek dagang white paper dan hal itu sudah mati, claimant pun sudah mati. Dia kemudian menambahkan seseorang meninggal dan kunci privatnya ikut mati guys. Pada tanggal 12 Januari 2009, Satoshi Nakamoto mengirimkan 10 Bitcoin kepada Hal Finney, seorang kriptografer dan ilmuwan komputer terkenal guys. Jadi memang benar ya, siapakah Satoshi Nakamoto ini guys? Apakah dia perorangan ataupun dia kelompok ini masih belum jelas ya. Dan diperkirakan dia itu mempunyai 1 juta Bitcoin guys. Dan tentu saja menjadi pertanyaan ya, kenapa waktu kenaikan Bitcoin ATH kemarin di bulan September 2021 kemarin itu tidak muncul dan tidak mencairkan Bitcoinnya. Ini masih menjadi misteri guys. Ataukah ini memang disengaja guys? Jadi para founder Bitcoin ini memang sengaja untuk tidak mencairkannya karena mempunyai pandangan yang berbeda ya tentang Bitcoin ini. Kita tidak tahu ya, karena di luar sana itu banyak sekali spekulasi tentang siapakah Nakamoto ini guys. Ini menjadi perbincangan yang cukup menarik ya di kalangan kripto sampai saat ini pun. Dan menurut kalian siapa sih Nakamoto ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari cryptonews.com dan di sini diinformasikan bahwa prediksi harga Bitcoin saat volume perdagangan mencapai 35 miliar dolar masuk. Apakah ini bisa membuat Bitcoin mencapai level tertinggi sepanjang masa di tahun 2023? Nah, ini menarik ya. Jadi ini hanya prediksi ya, seandainya ada volume perdagangan yang masuk sekitar 35 miliar dolar ya. Ini tidak sedikit, ini banyak banget guys. Dan pertanyaannya, apakah bisa melewati ATH yang kemarin? Nah, ini keren ya. Jadi dalam seminggu terakhir, Bitcoin telah mengalami kenaikan nilai sebesar 10%, membuat banyak orang percaya bahwa pasar bullish akan segera tiba. Harga Bitcoin tidak dapat diprediksi, namun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memprediksi potensi kinerja masa depannya. Pada tanggal 28 Januari, pasar Bitcoin USD dibuka pada 23.067 dolar ya untuk per Bitcoinnya, dan sejak itu naik 0,07% dalam 24 jam untuk mencapai harga saat ini di 22,971 dolar guys. Selain itu, nilainya berada dalam tren naik dan telah meningkat lebih dari 1% dalam seminggu terakhir, telah diperdagangkan dalam kisaran 23,181 dolar ya, sehingga 22.942 dolar untuk sebagian besar periode ini. Senator Arizona mengusulkan rancangan undang-undang yang akan menjadikan Bitcoin sebagai mata uangnya. Nah, ini seperti yang sudah kita informasikan kemarin. Jadi Wendy Rogers, seorang senator negara bagian Amerika Serikat dari Arizona, men-tweet tentang rancangan undang-undang mata uang kripto pada tanggal 25 Januari kemarin. Dan Wendy ini mengutip data Goldman Sachs yang menunjukkan bahwa Bitcoin adalah aset dengan kinerja terbaik di dunia. Dan dia juga memperkenalkan undang-undang untuk membuat pembayaran Bitcoin menjadi pembayaran yang sah di Arizona dan mengizinkan lembaga-lembaga negara bagian untuk menerima Bitcoin. Rancangan undang-undang SB 1235 adalah salah satu dari beberapa proposal di Arizona yang akan memungkinkan bisnis untuk menerima mata uang kripto sebagai pembayaran sewa, pajak, dan juga denda. Rancangan undang-undang ini akan mencakup kemampuan untuk menggunakan Bitcoin untuk semua transaksi berbasis dolar Amerika Serikat guys, yang memungkinkan individu dan bisnis untuk menggunakan mata uang tersebut. Jika rancangan undang-undang ini disahkan ya, maka Arizona akan menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat guys yang menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk hutang finansial. Hasilnya, ini adalah kabar baik yang bagus untuk Bitcoin.
Nah, ini menarik ya. Kemudian peraturan kripto terbaru dari SEC yang perlu Anda ketahui guys. Jadi pada tanggal 20 Januari, Hester Peirce, seorang komisaris di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, berbicara tentang regulasi mata uang kripto pada konferensi aset digital di Brooke. Komisaris tersebut menekankan bahwa regulator sekuritas telah mengejar pelanggaran pendaftaran secara acak. Menurut laporan, SEC juga mewawancarai penasihat investasi yang menyimpan dana pelanggan di bursa seperti FTX. Menurut laporan, SEC menghabiskan waktu berbulan-bulan ya untuk menyelidiki bagaimana penasihat keuangan ini menangani penyimpanan mata uang kripto klien. Namun, sejak FTX menyatakan kebangkrutannya ya dan jutaan deposan tidak memiliki dana, penyelidikan ini dipercepat guys. Badan Amerika Serikat tersebut kini telah menyerahkan penyelidikannya untuk menentukan apakah penasihat investasi melanggar peraturan. Penasihat investasi tidak diizinkan untuk memiliki hak asuh atas dana klien jika mereka tidak mengikuti peraturan dari SEC ini guys. Selain itu, penasihat harus menyimpan dana dengan kustodian yang memenuhi syarat di antaranya. SEC meningkatkan upayanya untuk mengatur industri mata uang kripto. Otoritas telah berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk bertindak dengan cara ini, terutama sejak kematian FTX kemarin ya. Jika investigasi dari SEC ini ya mengonfirmasi peraturan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan institusi terhadap mata uang kripto. Akibatnya, ini mungkin bermanfaat ya bagi Bitcoin guys. Apa yang harus diperhatikan pada pertemuan The Fed berikutnya? Data ekonomi yang positif, lapangan kerja yang tinggi, dan tingkat inflasi yang menurun memberikan alasan untuk meyakini bahwa laju kenaikan suku bunga akan melambat. Akibatnya, pasar sekarang mengantisipasi penurunan kenaikan suku bunga. Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC akan bertemu pada tanggal 1 Februari nanti guys. Para trader saat ini berfokus pada pertemuan FOMC mendatang karena para ahli percaya guys bahwa hasilnya akan berdampak pada arah pasar. Selain itu, FOMC kemungkinan akan mengurangi kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin yang terlihat di bulan Desember dan hanya menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ya pada pertemuan berikutnya di bulan Februari tanggal 1 nanti guys. Hasil dari pertemuan mendatang akan berdampak signifikan ya pada sentimen pasar mata uang kripto dan juga harga Bitcoin. Jadi kita nantikan saja guys untuk pertemuan ataupun meeting dari FOMC ini guys, karena ini cukup menarik untuk diperhatikan ya, khususnya untuk para investor, karena terlihat banget ya pergerakan Bitcoin itu kayaknya sideway-nya parah banget ya, dan kelihatan banget kalau para investor-investor besar ini juga menunggu hasil dari FOMC ini guys. Jadi kita tunggu aja, kita pantau bareng-bareng ya, dan ini juga harus kalian jadikan sebagai referensi ya, mengantisipasi FOMC ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan apa yang harus kalian lakukan ke depannya guys. Apakah masuk market atau tahan dulu, lihat dulu, baru kalian putuskan untuk masuk atau tidak guys. Nah, ini menarik ya. Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.